فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita untuk kitab yang mubarak ini pada permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu terkait perkara tauhid. Kita telah selesai dari muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sebelum kita lanjutkan untuk masuk pada bab yang pertama, agar tidak lupa dibaca dulu. Naam, matan iqra'u. Matan untuk muqaddimah. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk pada bab yang pertama. Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Sebagai faedah akhwan, untuk bab kesintabatnya ada 3 cara baca, yaitu babun dengan tanwin, yang kedua babu dengan dhammah tanpa tanwin, dan yang ketiga bab dengan sukun. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar menghikayatkan dari Qadhi Iyad
dan juga dari yang lainnya. Lalu bagaimana kedudukan masing-masing secara bahasa untuk ketiga cara baca tadi? Adapun yang pertama, ikhwan, kalau dibaca babun, maka ini jelas dia adalah khabar untuk mubtada yang mahdzuf, yaitu hadza babun. Hadza babun. Adapun yang setelahnya fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dzunub, itu sebagai badal dari bab. Ini yang paling masyhur dan paling mudahnya. Walaupun di sana ada cara i'rab, ikhwan, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim. Ada 6 cara i'rab, tapi kita pilih yang paling masyhurnya, paling mudahnya agar tidak membingungkan. Cuman yang perlu diingat 3 dhabt untuk bab tadi, 3 pengharokatan tadi. Babun, yakni hadza babun. Kemudian setelahnya fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dzunub sebagai apa? Badal. Sedangkan babun, apa tadi i'rabnya Badri? Khabar li mubtada mahdzuf. Baik. Kemudian dhabt yang kedua dengan dhammah tanpa tanwin, babu. Nah, maka berarti yang setelahnya adalah dengan diidhofahkan. Babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadh dzunub. Ini i'rabnya juga bisa disamakan dengan yang awal tadi, khabar untuk mubtada mahdzuf. Hadza babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadh dzunub. Nah, juga bisa dibalik, ini sebagai mubtada untuk khabar yang mahdzuf. Babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadh dzunub, hadza bahthuhu. Nah, bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang dihapuskan dengan sebab tauhid tersebut yang berupa dosa-dosa, inilah tempat pembahasannya. Atau hadza mahallu bahthihi dan seterusnya. Tapi yang paling mudah, nah, antum ambil satu saja, yaitu sebagai bab, itu i'rabnya sebagai khabar untuk mubtada mahdzuf. Baik kita baca babun atau babu. Kemudian yang ketiga dengan sukun. Ini juga dihikayatkan oleh Al-Karmani rahimahullahu taala. Bab, begitu. Atau membacanya bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dzunub. Bab. Lalu apa i'rab ketika dia disukun? Ketika disukun, akhwan, nah, maka itu tidak ada i'rabnya. La yakunu lahu i'rab. Kenapa? Karena dia dibaca ala sabilit ta'dad. Yaitu untuk pembilangan. Pembilangan bab, gitu aja. Jadi antum baca bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dzunub. Lalu apa i'rab fadlut tauhid? Maka i'rab fadlut tauhid, nah, bisa i'rab sebagai khabar untuk mubtada mahdzuf, hadza fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dzunub, atau fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dzunub sebagai mubtada untuk khabar yang mahdzuf, takdirnya hadza mahallu bahthihi. Inilah tempat pembahasannya. Nah, jadi ada 3 cara baca. Apa tadi? Ketika cara baca tersebut, dan ini diingat-ingat, karena kita dalam membahas kitab-kitab para ulama, mereka membagi-bagi kitab dalam bentuk bab demi bab. Di antara faedahnya adalah untuk mempermudah para talabatul ilm dalam mengambil faedah. Juga apa? Untuk
menjadikan orang yang membacanya lebih bersemangat. Kenapa? Karena ketika pembahasannya dipecah-pecah menjadi bab demi bab, setiap selesai bab kan ada perasaan senang, ada perasaan gembira sudah selesai bab ini. Kemudian muncul semangat baru untuk masuk pada bab setelahnya. Nah, baik. Apa tadi Salman 3 cara bacanya? Yang pertama, babun dengan tanwin. Yang kedua, dengan dhammah tanpa tanwin dan setelahnya diidhafahkan babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Dan yang ketiga dengan sukun bab. Tayyib, bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Nah, barakallahu fikum. Pada bab ini ikhwan, fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub, berarti dari bab kita telah mengetahui apa inti pembahasannya, yaitu untuk menerangkan tentang keutamaan tauhid dan menerangkan tentang dosa-dosa yang terhapus dengan sebab tauhid, atau dengan kata lain penghapusan dosa dengan sebab tauhid. Kita baca ta'liq dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Lama dzakara fi tarjamati sabiqati wujub tauhid wa annahu al-fardul a'zam 'ala jami'il 'abid, dzakarahunna fadlahu. Tatkala Syekh telah menyebutkan di dalam judul yang telah lalu tentang wajibnya tauhid, ya kan, pada muqaddimah, pada judul sebelumnya disebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya tauhid. Di antaranya apa yang menunjukkan wajibnya mentauhidkan Allah ilhan dari dalil yang disebutkan di depan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang menunjukkan wajibnya. Bagaimana penjabarannya atau istimbatnya, metode pendalilannya dari wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Naam, pada wa'budu di sini datang dalam bentuk fi'il amr, perintah, dan perintah menunjukkan wajibnya. Sudah sangat jelas pada wa'budullah, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a menunjukkan wajibnya tentang tauhid. Dan juga pada ayat yang lain, apa ayat yang lain dalam pembahasan sebelumnya, indak ya Tariq. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Di pendalilannya seruan para rasul yang menunjukkan wajibnya mentauhidkan Allah pada an ya'budullah. Ini juga perintah menunjukkan wajibnya mentauhidkan Allah. Wa annahu al-fardul a'zamu 'ala jami'il 'abid, dan beliau terangkan di situ bahwasanya tauhid itu al-fardul a'zam, kewajiban yang paling agung atas semua para hamba. Di antara dalil yang menunjukkan ini apa? Indak Iqbal. Baik. Hadits Mu'ad, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Karena ketika ditegaskan itu adalah hak Allah atas para hambanya, berarti itu kewajiban yang paling agung untuk ditunaikan.
Demikian pula kita bisa mengambil istimba dari ayat yang disebutkan di depan ketika Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana al-ayat. Kenapa disebutkannya tauhid pertama kali dari wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan itu kewajiban yang paling agung. Dan juga dipertegas bahwasanya itu tujuan kita diciptakan. Berarti itu kewajiban yang paling agung untuk ditunaikan. Apa itu, Adam? Taib. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang paling agung atas semua hamba. Nah, setelah beliau menyebutkan pada bab tersebut, dzakarahuna fadlahu, maka beliau sebutkan di sini keutamaan tauhid. Agar kita semakin bersemangat dalam mewujudkannya. Karena jangan sampai seorang menyangka ketika dia menunaikan yang wajib hanya sekedar gugur kewajibannya dan terbebas dari dosa, kemudian tidak ada keutamaan. Ini tentunya sesuatu pemahaman yang salah. Karena pada kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan padanya keutamaan yang agung. Makanya beliau sebutkan di sini keutamaannya. Lalu apa fadlu tauhid itu? Wa huwa atharuhul hamidatu wa nataijuhul jamilah. Keutamaan tauhid yaitu hakikatnya adalah atharuhul hamidah. Itu dampak-dampak yang bagus, yang terpuji. Wa nataijuhul jamilah, dan buah-buah yang indah dari ketauhidan. Walaysa syai'un minal asya'i lahu minal atharil hasanati wal fadailil mutanawwi'ah mithla tauhid. Dan tidak ada sesuatu pun dari perkara-perkara yang ada yang memiliki dampak-dampak yang bagus dan keutamaan yang mutanawwi'ah, keutamaan yang bermacam-macam seperti tauhid ini. Tidak ada. Nah, bahkan semua keutamaan yang didapat oleh hamba di dunia maupun di akhirat, ikhwan, itu kalau dikembalikan adalah bentuk dari buah tauhid. Fa inna khairat dunya wal akhirah min thamarati hadzal tauhid wa fadailih. Sebab sungguhnya kebaikan dunia dan akhirat itu, kebaikan dunia dan akhirat itu adalah dari buah-buah tauhid ini dan keutamaan-keutamaannya. Maka ini dicamkan, semua kebaikan yang didapat oleh hamba dunia dan di akhirat itu adalah samaratut tauhid, buah dari buah-buah tauhid. Makanya kalau ingin merasakan buah kebaikan dunia dan akhirat tersebut, ya perbagus ketauhidan. Faqaulul mu'allif rahimahullah wa ma yukaffiru minadh dhunub min babi 'atfil khasi 'alal 'am. Dan perkataan mu'allif dalam bab ini, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub, perkataan wa ma yukaffiru minadh dhunub yang ma di sini bisa kita jadikan sebagai ma masdariyah atau ma mausulah, boleh. Kalau ma masdariyah berarti ditakwilkan menjadi masdar babu fadli tauhid wa takfirihi minadh dhunub. Kalau ma mausulah kita katakan babu fadli tauhid wa ma yukaffiruhu minadh dhunub. Maknanya tidak jauh berbeda. Intinya adalah menerangkan tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang dihapus oleh tauhid berupa dosa-dosa. Nah, ini dikategorikan pengatofan yang khusus atas yang umum. Kenapa? Fa inna maghfiratal dzunubi wa takfirul dzunub min ba'dhi fadailihi wa atharih. Sebab sesungguhnya pengampunan dosa-dosa dan penghapusan dosa-dosa itu termasuk di antara bagian keutamaan tauhid dan dampak-dampak bagus dari tauhid. Maka wa ma yukaffiru minadh dhunub dikatakan apa? Masuk dalam kategori
atful khas 'alal 'am, mengatofkan yang khusus atas lafaz yang umum. Kama dzakara syawahid dzalika fit tarjamah, sebagaimana beliau telah menyebutkan bukti yang demikian itu dalam judulnya. Tayyib. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa min fadailihi annahu as-sababul a'zam litafriji kurbatid dunya wal akhirati wa daf'i uqubatihima. Di antara keutamaan tauhid tersebut adalah bahwasanya tauhid merupakan sebab terbesar untuk seorang terbebas dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat, dan terhindarnya dia dari hukuman-hukuman di dunia maupun akhirat. Tayyib, itulah keamanan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada ayat yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tayyib, disebutkan oleh sahibul matan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Naam. Perhatikan ayat ini, akhwan, antum pahami maknanya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya tersebut dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka itulah keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Baik. Nah, pada ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menunjukkan keutamaan tauhid. Nah, yang pertama, bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah, mereka akan mendapatkan keamanan. Aman di dunianya dan aman di akhiratnya dari hukuman-hukuman. Terbebas dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Dan perlu diketahui, ketika turun ayat ini, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ketika turun ayat ini, para sahabat merasa sangat berat. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ayyuna lam yadlim nafsah, siapa di antara kami wahai Rasulullah yang tidak menzalimi dirinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, laisal amru kama tadhunnun, perkaranya tidak sebagaimana yang kalian sangka. Nah, innamal muradu bihi asyirk, hanyalah yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah kesyirikan yang dimaksud di sini. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan ayat tentang perkataan Luqman, innasyirka ladzulmun adzim. Karena pada awalnya para sahabat menyangka sebagaimana zahir dari ayat, bidzulmin ini nakirah. Nakirah dalam konteks penafian, menunjukkan mana umum, berarti untuk seorang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah harus betul-betul bersih dari semua bentuk kezaliman. Maka mereka sangat berat ketika turun ayat tersebut. Kenapa? Karena mereka semua merasa bahwasanya mesti di antara mereka ada kezaliman, mesti terjatuh dalam kezaliman terhadap diri-diri mereka sendiri. Nah, tayyib. Cuman yang dimaksudkan
di sini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kezaliman yang dimaksud adalah adzlamul zulm, kezaliman yang paling besar yaitu kesyirikan. Ini syarat untuk seorang bisa mendapatkan keamanan. Karena kezaliman akhwani fillah terbagi menjadi 3. Adzlamul zulmi, kezaliman yang paling besar adalah apa? Asyirku billah. Kemudian yang kedua, zulmul insan nafsahu, kezaliman seorang manusia kepada dirinya sendiri, di mana manusia ini tidak menunaikan hak-hak dirinya, termasuk kezaliman. Hak dirinya untuk didekatkan kepada Allah, dia malah bermaksiat. Atau juga bentuknya dia ingin beribadah tapi menyelisih syariat dengan puasa terus tanpa berbuka. Ini juga kezaliman terhadap diri sendiri. Semua bentuk kemaksiatan antara dia dengan Allah, maka masuknya kezaliman seorang hamba kepada diri sendiri. Nah, karena itulah ungkapan awal tadi akhwan, adzlamul zulmi, ini lebih bagus daripada ungkapan sebagian orang, yaitu zulmul abdi li rabbih, kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya. Kenapa? Karena Allah tidak terzalimi sedikit pun, ya tidak. Semua bentuk kemaksiatan hakikatnya bukan hamba menzalimi Allah, tapi apa? Hamba itu menzalimi diri sendiri, ya tidak. Hamba itu menzalimi diri sendiri. Makanya pembagian ini bagus yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama adalah adzlamul zulmi, kezaliman yang paling besar yaitu syirik. Yang kedua, zulmul insani nafsah, kezaliman seseorang kepada diri sendiri. Mencakup apa? Hanafi? Kezaliman seseorang pada diri sendiri? Semua bentuk? Semua bentuk apa? Salman? Semua bentuk maksiat. Paham? Intinya semua bentuk maksiat itu kezaliman hamba kepada dirinya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, zulmul insani ghairah, kezaliman manusia kepada yang lainnya, kepada sesama, dengan memukul, dengan mencaci, dengan merampas harta, nah, dan seterusnya. Ini 3 jenis kezaliman. Dan yang dimaksud dalam ayat adalah yang pertama, adzlamul zulm, kezaliman yang paling besar. Itulah syarat maka untuk seorang bisa mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun di sana pertanyaan, keamanan yang dihasilkan ini, apakah keamanan yang sempurna ataukah yang penting ada jaminan keamanan walaupun si hamba terkadang dimasukkan ke dalam neraka sebelum dia dientaskan darinya untuk dimasukkan ke dalam surga? Maka jawabannya akhwani fillah sesuai dengan kondisi hamba itu sendiri. Yang penting kalau ada padanya tauhid dan terbebas dari syirik akbar, maka dia mesti akan mendapatkan keamanan. Keamanan yang sempurna apabila ketauhidannya sempurna, di mana dia mentauhidkan Allah juga diiringi dengan amalan-amalan saleh yang merupakan konsekuensi tauhid dan terbebas dari dosa-dosa besar. Yang kedua, ikhwan, keamanan yang sifatnya naqisah, keamanan yang sifatnya tidak sempurna, atau diistilahkan oleh para ulama dengan mutlaqul amni. Jadi ada al-amnul mutlaq, keamanan yang mutlak itu keamanan yang sempurna. Yang kedua, mutlaqul amni, yaitu keamanan yang sifatnya tidak sempurna. Nah, jenis yang kedua ini, keamanan yang tidak sempurna,
itu diberikan bagi orang yang mati di atas tauhid dan masih membawa dosa-dosa besar. Taib. Sesuai dengan kondisi si hamba. Tapi yang jelas selama dia mentauhidkan Allah dan terbebas dari syirik, mesti akan mendapatkan keamanan. Ulaika lahumul amnu. Nah, baik itu al-amnul mutlaq. Apa al-amnul mutlaq maknanya tadi? Hamzah? Keamanan yang sempurna. Bagi siapa ini? Mentauhidkan dengan ketauhidan yang sempurna, terbebas dari dosa besar. Kemudian yang kedua, mutlaqul amni. Maksudnya apa ini? Mutlaqul amni. Muhammad Aceh. Keamanan yang tidak sempurna ini bagi siapa? Yang mati di atas tauhid tapi masih membawa dosa-dosa besar. Taib. Maka dia, jika Allah menghendaki, akan dihukum di neraka sesuai dengan kadar dosanya, tapi kemudian tetap akan mendapatkan keamanan dengan dientas dari neraka tersebut dan dimasukkan ke dalam surga. Taib. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Naam. Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan akhwat. Naam, mencakup hidayah fid dunia. Hidayah di dunia dengan diberi petunjuk untuk berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mencakup ilmu dan amal. Mendapatkan hidayah dengan ilmu dan mendapatkan hidayah taufik untuk beramal. Ini di dunia. Demikian pula mencakup hidayah di akhirat untuk mereka bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ni wahum muhtadun. Muhtadun fid dunya ila syar'illah bil ilmi wal amal, wa muhtadun fil akhirah ilal jannah. Jadi dari sini kita ketahui akhwan bahwasanya pada ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diterangkan dua keutamaan tauhid yang sangat jelas. Yang pertama, dijanjikan keamanan bagi siapa saja yang mentauhidkan Allah. Keamanan ini mencakup keamanan di dunia wal akhirah. Yang juga dengan dua jenisnya, yaitu keamanan yang sempurna atau keamanan yang tidak sempurna, sesuai dengan kadar ketauhidan si hamba. Kemudian hidayah yang diberikan juga mencakup hidayah di dunia maupun hidayah di akhirat. Loh, apa ada hidayah di akhirat, Afif? Hidayah di akhirat berupa apa? Di akhirat sudah tidak beramal. Hidayah di dunia itu dengan ilmu dan amal. Kalau hidayah di akhirat apa, Abdul Hafiz? Untuk bisa masuk surga, jalan menuju ke surga, mereka butuh hidayah. Kalau orang-orang yang kafir saja Allah katakan fahduhum ila siratil jahim. Beri tunjuk mereka menuju jalan ke neraka. Maka demikian pula ahlul jannah. Nah, mereka akan diberi petunjuk untuk apa? Untuk berjalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ayat yang pertama, antum pahami dengan baik. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Syekh, antum hafal sebelum kita membacanya pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.